Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian lagi untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, ataupun kita sekedar sharing ngobrol santai, tentunya hanya di seputaran peternakan domba. Ketika kita menjalankan sebuah usaha, entah itu di peternakan domba, peternakan kambing, ataupun peternakan sapi, pasti yang namanya rasa suka dan duka akan datang silih berganti. Walaupun terkadang hal-hal yang tidak menyenangkan itu bikin kita stres, tapi saya rasa ini bagus untuk dijadikan sebuah pembelajaran. Karena dengan mengalami hal-hal semacam ini kita bisa tahu bagaimana cara menghadapi sebuah masalah di dalam peternakan domba itu sendiri. Setiap orang yang baru mau memulai usaha, entah itu ternak domba ataupun kambing, pastilah tentunya mencari referensi, entah itu dari YouTube atau dari website atau mungkin dari artikel-artikel. Sama juga dengan saya dulu seperti itu, tapi sayangnya dari semua referensi yang saya temukan itu jarang-jarang yang mengungkapkan dari sisi enggak mengenakannya ya. Semua hampir rata-rata yang dibahas itu tentang sisi menguntungkan atau profitnya. Hal ini yang membuat kita para peternak domba pemula itu beranggapan bahwa ternak domba itu akan selalu profit, akan selalu manis, nggak akan pernah terbersit di dalam pikiran kita para peternak domba yang masih pemula, bahwa ternak domba itu nggak semudah dengan apa yang kita bayangkan dan nggak semanis apa yang kita pikirkan, karena memang di dalam dunia peternakan domba itu penuh dengan segala resiko. Bahkan menurut saya usaha yang paling memiliki resiko tertinggi adalah sebuah peternakan domba, karena kesalahan sekecil apapun akibatnya akan bisa fatal. Kenapa saya bilang ternak domba itu resikonya sangat tinggi? Ya karena memang kita ngurusi nyawa, dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa di negeri ini untuk fasilitas kesehatan hewan itu masih sangat susah. Jangankan dokter hewan, Menteri hewan saja sangat-sangat jarang ya, apalagi di pelosok-pelosok. Dan siapa tahu kalian ada yang mau bantu saya untuk like, comment, subscribe, serta share. Saya tunggu. Oke, jadi kita kembali lagi ke topik obrolan kita ya. Apa sih suka dukanya menjadi seorang peternak domba? Ini sih menurut versi saya ya. Jadi nggak tahu kalau menurut versi teman-teman semua. Mungkin kalian juga bisa ikut berbagi di kolom komentar, agar teman-teman kita yang baru mau memulai usaha ternak domba itu punya gambaran atau referensi. Kita mulai dari yang enak-enak aja dulu, kita bahas yang enak biar kalian semangat mau ternaknya, nggak bikin down. Jadi menurut saya hal yang paling menyenangkan atau paling enak ya tentunya saat kita menjual, karena nggak ada lagi. Itu hal-hal yang benar-benar bikin kita seneng, nggak bercanda. Walaupun nggak bisa dipungkiri bahwa ketika kita melakukan penjualan atau kita menjual domba kita itu akan merasa senang, tapi di samping itu juga kita ada perasaan sedikit sedih, ada sedikit kehilangan, apalagi ketika kita tahu bahwa domba kita itu dibeli bukan untuk dipelihara tapi untuk dijadikan daging. Walaupun kita tahu bahwa beternak itu tujuannya untuk mencari keuntungan, tapi tetap saja ya yang namanya seorang peternak sama hewan peliharanya itu seperti sudah ada ikatan batin tersendiri. Jadi saat melakukan penjualan kita nggak benar-benar senang 100% ya. Jadi tetap aja ada rasa kehilangan dan sedih. Berbeda ketika kita mengetahui bahwa domba-domba kita itu sedang hamil atau bahkan mungkin melahirkan. Itu mungkin senangnya bisa mencapai 1000%. Ya mungkin kalian bisa ketawa sekarang, tapi coba saja nanti ketika kalian sudah merawat atau memelihara domba, ketika domba kalian dijual, tahu bahwa domba itu akan dijadikan daging, perasaan kalian pasti akan sama seperti saya. Mungkin itu hanya sebagian kecil kesenangan yang kita dapatkan saat beternak domba. Sebenarnya masih banyak lagi kesenangan-kesenangan yang kita dapatkan, tapi nggak bisa kita bahas semua karena memang durasi kita terbatas. Kita langsung saja masuk ke hal-hal yang tidak menyenangkan saat beternak domba. Hal yang menurut saya paling tidak mengenakan, bahkan mungkin saya benci, yaitu ketika ada cuaca dari pagi sampai sore itu hujan nggak berhenti-berhenti.
Udah gitu ditambah dengan petirnya yang menyambar-nyambar gitu, posisi kita belum punya pakan, bank pakan kita mungkin sedikit atau kita nggak punya bank pakan, secara otomatis kan kita harus nyari pakan hujan-hujanan ya. Kalau punya bank pakan, kalau nggak punya bank pakan kan kita nyarinya akan semakin lama. Udah gitu kita juga takut sama petir. Nggak cuman musim hujan ya yang bikin kita stres, tapi kalau kemaraunya terlalu panjang seperti tahun kemarin itu juga bikin kita stres karena kita Bang Pakan benar-benar nggak siap untuk jangka waktu kemarau yang seselama itu. Kita mesti ngebolang jauh-jauh, mesti keluar desa, keluar kecamatan, bahkan ada teman saya yang sampai keluar kabupaten untuk nyari rumput. Pernah nggak terpikir oleh kalian semua yang baru mau memulai usaha ternak domba, terusus yang di breeding, bahwa domba yang sedang hamil itu bakalan ngelahirin dengan kondisi anak dombanya itu yang sudah mati? Dulu saya juga nggak punya pikiran sampai ke situ ya, tapi pada kenyataannya saya ngalamin juga kan hal seperti itu beberapa kali, bahkan mungkin 2 kali atau 3 kali saya ngalamin hal seperti itu, dan itu benar-benar bikin patah semangat, bikin down, bikin kita stres. Walaupun sebenarnya masih banyak hal-hal yang kurang menyenangkan atau tidak mengenakan, tapi karena waktu kita terbatas, jadi mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Sampai ketemu di next video and bye bye.